Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Dan Febrianto dari kelas 5C dengan NIM 121208073. Di sini saya akan mempresentasikan judul proposal penelitian saya yang berjudul penerapan pembelajaran berbasis proyek pada pembuatan sabun dari ekoenzim untuk meningkatkan literasi lingkungan siswa pada materi kimia hijau. Untuk latar belakang proposal ini mencakup isu global limbah yang semakin memprihatinkan. Keunggulan koenzim sebagai solusi inovatif untuk mengatasi limbah organik, pentingnya pengembangan keterampilan berkomunikasi kreatif dan berpikir kritis melalui pembelajaran berbasis proyek, serta pentingnya literasi lingkungan dan materi kimia hijau dalam mengatasi isu lingkungan. Proposal ini bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan metode pembelajaran kimia hijau dengan mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek dan meningkatkan literasi lingkungan siswa. Rumusan masalah proposal ini mencakup aktivitas siswa pada pembelajaran berbasis proyek pada pembuatan sabun cair dari ekoenzim dan kemampuan siswa dalam menyelesaikan LKS berbasis proyek pada pembuatan sabun dari ekoenzim dan pengembangan literasi lingkungan siswa setelah penerapan pembelajaran berbasis proyek pada pembuatan sabun dari ekoenzim. Proposal ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pendidik dalam mengembangkan metode pengajaran yang inovatif, meningkatkan literasi lingkungan siswa, dan meningkatkan kesadaran siswa terhadap masalah lingkungan serta solusinya. Untuk rumusan masalah dan tujuan penelitian, untuk yang pertama rumusan masalah, di mana rumusan masalah yang pertama yaitu berbunyi bagaimana aktivitas siswa kelas 10 pada pembelajaran berbasis proyek pada pembuatan sabun cair dari ekoenzim. Yang kedua, bagaimana kemampuan siswa pada kelas 10 dalam menyelesaikan LKS berbasis proyek pada pembuatan sabun dari ekoenzim. Yang ketiga, bagaimana pengembangan literasi lingkungan siswa setelah penerapan pembelajaran berbasis proyek pada pembuatan sabun dari ekoenzim. Sedangkan untuk tujuan penelitiannya, yang pertama itu mendeskripsikan aktivitas siswa kelas 10 dalam setiap tahapan proses pembelajaran berbasis proyek pada pembuatan sabun dari ekoenzim. Yang kedua, menganalisis kemampuan siswa kelas 10 dalam mengerjakan IKS pada pembelajaran berbasis proyek pada pembuatan sabun dari ekoenzim. Yang ketiga, menganalisis hasil literasi lingkungan siswa kelas 10 setelah penerapan pembelajaran berbasis proyek pada pembuatan sabun dari ekoenzim. Untuk teori yang digunakan dan kaitannya dengan penelitian, eh, saya mengambil teori pembelajaran berbasis proyek atau yang biasa kita kenal dengan PJBL atau Project Based Learning, yang merupakan pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa terlibat aktif dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek pembelajaran sabun dari ekoenzim. Pembelajaran berbasis proyek ini akan melibatkan siswa dalam eksplorasi konsep-konsep kimia hijau dan aplikasinya dalam konteks pembuatan sabun dari ekoenzim dengan menitik beratkan pada aspek proyek dan aplikatifnya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan konsep literasi lingkungan yang mencakup pemahaman individu terhadap lingkungan, memberikan sebuah dasar bagi mereka untuk membuat keputusan yang efektif dalam menghadapi masalah-masalah lingkungan yang kompleks. Parameter literasi lingkungan dapat diidentifikasi melalui pengetahuan, keterampilan kognitif, serta sikap dan tindakan yang menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Selanjutnya untuk hasil penelitian terdahulu, di mana penelitian yang saya pakai sebagai acuan adalah penelitian yang dilakukan oleh Putra pada tahun 2023 dengan judul Pembuatan Produk Sabun Cair dari Ekoenzim di Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Penelitian ini tersebut mengadaptasi pembuatan sabun dari ekoenzim dengan tujuan untuk menghasilkan sabun yang ramah lingkungan. Penelitian ini juga mengacu pada konsep literasi lingkungan yang mencakup pemahaman individu terhadap lingkungan, memberikan sebuah dasar bagi mereka untuk membuat sebuah keputusan yang efektif dalam menghadapi masalah-masalah lingkungan yang kompleks. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan sebuah kontribusi nyata dalam pengembangan metode pembelajaran kimia hijau dengan mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek dan meningkatkan literasi lingkungan siswa. Selanjutnya untuk kerangka berpikir, di sini kita bisa lihat judul penelitian,
Terus di sini ada tahap papan model pembelajaran berbasis proyek. Ada fase satu yaitu mengidentifikasi masalah, fase 2 membuat desain, fase 3 melaksanakan penelitian, fase 4 menyusun draft atau prototipe produk, fase 5 yaitu evaluasi produk akhir, dan fase 6 finalisasi dan publikasi produk. Di mana di sini di fase 6 ini kita mempresentasikan hasil percobaan, di fase 5 kita menilai produk yang telah dibuat serta membuat sebuah kesimpulan. Dan kita lihat di sini ada analisis kinerja 5 siswa, ada tahapan persiapan, tahapan pembuatan produk, dan yang terakhir ada tahapan penilaian produk, presentasi, dan publikasi produk. Untuk metodologi penelitian, penelitian ini yang pertama pendekatan pembelajaran yang digunakan, yaitu PJBL atau pembelajaran berbasis proyek. Untuk populasi dan sampel, penelitian ini mengajukan siswa kelas 10 dari dua kelas, yaitu IPA 1 dan IPA 2 sebagai populasi. Sampel yang ditentukan melalui cara pengambilan sampel atau purposive sampling berdasarkan pertimbangan peneliti. Untuk waktu dan tempat penelitian, penelitian ini akan dilaksanakan pada sekolah menengah atas atau SMA Negeri 2 Lamongan pada tanggal 23 April 2024. Yang kedua yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa eh, kelas 10 SMA Negeri 2 Lamongan, kelas 10 yang terdiri dari dua kelas, yaitu IPA 1 dan IPA 2 dengan jumlah keseluruhan 62 siswa. Sampel ditentukan dengan cara pengambilan sampel yang sudah dijelaskan tadi, yaitu purposive sampling, berdasarkan pertimbangan peneliti mempunyai eh, karena guru mata pelajaran kimia menyarankan sampel yang diambil pada penelitian ini adalah kelas IPA 1 dan IPA 2 karena merupakan kelas yang rata-rata siswa berkemampuan sedang dan minat pada pembelajaran kimia yang kurang. Untuk waktu dan tempat penelitian, penelitian ini akan dilaksanakan pada Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Lamongan pada tanggal 23 April 2024. Instrumen penelitian selanjutnya, instrumen penelitian yang digunakan dalam proposal ini adalah tes awal atau pretest dan tes akhir atau post-test. Terus lembar kerja siswa dan pedoman observasi. Tes awal dan tes akhir digunakan untuk mengukur pemahaman siswa sebelum dan setelah pembelajaran. LKS, sedangkan LKS digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam mengerjakan tugas berbasis proyek. Pedoman observasi yang digunakan untuk mencatat aktivitas siswa selama pembelajaran. Selanjutnya, dan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pretest dan posttest untuk mengumpulkan data numerik terkait pemahaman siswa sebelum dan setelah pembelajaran. Setelah itu, pengumpulan data juga dilakukan melalui observasi terhadap aktivitas siswa selama pembelajaran. Yang selanjutnya untuk teknik analisis data. Data yang diperoleh dari pretest dan posttest akan dianalisis menggunakan metode statistik. Selain itu, data observasi terhadap aktivitas siswa juga akan dianalisis secara deskriptif untuk mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek dan keberhasilannya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.